Shalom, Horas Damang Daminang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 695 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 6 Juli 2022 tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Demikian bunyinya, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Pahoton ido hamuro di ujung, gabi suhasurahan di arni Tuhata Yesus Kristusi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu, kita diingatkan supaya kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, karena kita akan menuai hasilnya pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Artinya dikatakan di situ supaya kita menjadikan berbuat baik menjadi karakter, menjadi gaya hidup kita yang senantiasa terjadi dan terlihat dalam tindakan kita sehari-hari. Berbuat baik bukan terletak dalam situasi kondisi, tetapi itu menjadi suatu bagian dari keharusan, kewajiban hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kepada kita sebagaimana Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat Korintus, di mana dia selalu mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan karena karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Paulus memuji bagaimana kehidupan orang-orang Korintus yang sudah menerima berita Injil di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah mengaku menjadi seorang Kristen di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah menjadi bagian daripada persekutuan orang-orang kudus, di mana dikatakan di situ bahwa mereka menjadi kaya dalam segala sesuatu, dalam segala hal, baik dalam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, dan juga kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Mereka berkelimpahan, tidak berkekurangan. Karena apa? Mereka selalu hidup dalam persekutuan, kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Dan untuk itulah dikatakan oleh Rasul Paulus, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa dikatakan oleh Rasul Paulus hal itu kepada jemaat Korintus?
supaya mereka bertahan dan Tuhan akan menjaga mereka. Karena apa? Jemaat Korintus rentan terhadap perpecahan. Jemaat Korintus yang sudah menerima pemberitaan firman Tuhan, yang sudah menjadi orang-orang Kristen di dalam kehidupan mereka, yang sudah menerima pengetahuan tentang firman Tuhan, kebenaran itu, tetapi mereka terlalu mengandalkan yang disebut dengan pikiran mereka, pengetahuan mereka, pengertian mereka, sehingga mereka terkotak-kotak. Perpecahan dalam jemaat Korintus, di mana ada di antara mereka yang mengatakan dalam kehidupan mereka bahwa mereka adalah golongan Apolos. Mereka adalah golongan Kefas. Mereka adalah golongan Paulus, golongan Kristus. Karena apa? Di dalam kehidupan mereka, mereka selalu memikirkan hanya yang sesuai dengan pikiran mereka, logika mereka yang dapat diterima secara logika. Sehingga Paulus mengatakan kepada mereka supaya mereka bersehati sepikir. Tanpa karunia Tuhan, tanpa Roh Kudus dalam kehidupan mereka, tanpa pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, maka mereka tidak akan mungkin bertahan setia sampai akhir. Mereka tidak akan mungkin bertahan menjadi pengikut Kristus yang setia di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka hanya mengandalkan kuasa Kristus melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka, bukan logika mereka, bukan pikiran mereka, bukan keinginan mereka, maka mereka akan dapat berdiri teguh. Itu yang dikatakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini? Dalam perjalanan kehidupan kita, kita sering tidak mampu untuk bertahan sampai akhir. Karena apa? Ketika kita berbuat baik, kita sering berbuat baik untuk dipuji orang lain. Kita berbuat baik karena terpaksa. Kita berbuat baik hanya karena ego kita, mengandalkan kemampuan kita. Sehingga ketika kita tidak kuat lagi, ketika kita tidak mampu lagi, maka semuanya seakan-akan sia-sia. Ketika kita sudah berbuat baik tetapi kita tidak menerima apa yang kita inginkan, kita sering menjadi orang-orang yang murtad. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Kristus Yesus. Kita jatuh ke dalam tindakan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, dengan pertolongan Roh Kudus, ketika kita sudah dipanggil menjadi bagian daripada persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan meneladani tindakan perbuatan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, andalkan Roh Kudus. Andalkan kasih setia Tuhan yang senantiasa berkuasa dalam kehidupanmu, supaya kita dapat bertahan sampai akhir. Dikatakan supaya sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat. Artinya kita dijumpai setia. Kita dijumpai tidak kurang suatu apapun. Karena apa? Seluruh kehidupan kita sudah kita jadikan sesuai dengan firman Tuhan. Seluruh tindakan perbuatan kita itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kasih Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk ego kita. Bukan hanya memuaskan pikiran kita, keinginan kita, tetapi untuk melayani dan memberitakan kerajaan Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, tetaplah
andalkan imanmu. Tetaplah percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menguatkan kita dalam berbuat baik hingga pada saat Kristus Yesus datang kedua kali, maka kita dijumpainya tidak bercacat, tetapi kita akan dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Mari saudaraku, senantiasa setia, senantiasa rindu untuk ikut melayani bersama-sama dalam persekutuan-persekutuan gereja kita, dan kita hindarkan perpecahan-perpecahan roh pemecah yang menjadi tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita. Itu bisa terjadi ketika kita mengosongkan diri kita, tetapi menjadikan kuasa Roh Kudus bekerja, menggarami, menerangi seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih di surga jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami senantiasa berdiri teguh, tidak goyah, tetapi kami akan senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga pada saat Kristus Yesus datang, maka kami dijumpai tidak bercacat, tetapi kami akan dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Biarlah Engkau juga senantiasa mengingatkan mereka bahwa apapun pekerjaan mereka, dimanapun pekerjaan mereka berada, maka itu semuanya adalah berkat Tuhan yang harus mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga melalui pekerjaan mereka yang Tuhan berkati, maka mereka memperoleh berkat kehidupan jasmani dan rohani untuk mencukupkan segala kebutuhan keluarga mereka. Terima kasih surga, berkati seluruh jemaat-Mu supaya senantiasa berdiri kokoh dan sesuai dengan kehendak-Mu saja mereka melakukan tindakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati kau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Horas.